Fajar baru saja merekah di ufuk timur. Langit masih berwarna oranye muda ketika suara burung-burung kecil mulai bersahutan di antara ranting pohon. Di sudut kecil kota yang ramai itu, seorang pria paruh baya bernama Pak Rahmat sedang bersiap memulai harinya. Tubuhnya kurus, kulitnya legam karena setiap hari terpapar matahari, tapi sorot matanya selalu hangat dan penuh semangat. Setiap pagi, sebelum berangkat ke tempat kerjanya di pelataran parkir pasar kota, Pak Rahmat selalu menyempatkan diri untuk menyiapkan bekal sederhana, nasi, tempe goreng, dan sambal buatan istrinya, almarhumah Bu Siti. Sudah 3 tahun Bu Siti berpulang, namun kebiasaan itu tak pernah berubah. Bekal itu bukan hanya untuk mengisi perut, tapi juga menjadi pengingat cinta dan doa dari masa lalu yang tak pernah pudar. Dengan seragam parkir yang mulai pudar warnanya, dan topi lusuh yang setia menemaninya, Pak Rahmat mengayuh sepeda tuanya menyusuri jalan. Sepeda itu sudah berumur lebih dari 15 tahun, tapi rodanya masih kuat, seperti tekad sang pemiliknya. Di keranjang kecil di depan sepeda, ada sebuah kaleng biskuit bekas. Bukan berisi uang parkir, tapi tabungan impiannya, recehan hasil kerja yang ia sisihkan sedikit demi sedikit setiap hari. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Gumamnya sambil tersenyum. Itu kalimat yang selalu ia ucapkan untuk menyemangati dirinya sendiri. Sesampainya di area parkir pasar, aktivitas sudah mulai ramai. Pedagang membuka lapak, pembeli datang silih berganti, dan suara kendaraan bersahut-sahutan. Pak Rahmat menata beberapa potongan kayu dan batu bata untuk menandai batas parkiran. Tak jarang ia harus menahan terik matahari, menegur sopan para pengendara, dan berlari kecil untuk membantu orang menata posisi motor. "Pagi, Pak Rahmat. Semangat terus ya," sapa seorang pedagang sayur langganannya. "Pagi juga, Bu Ani. Harus semangat. Kalau nggak siapa lagi yang bikin hidup jadi berarti?" Jawab Pak Rahmat sambil tersenyum lebar. Meski pekerjaannya sederhana, ia melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Tak jarang, ia menolak uang lebih dari pengendara yang ingin memberi tip besar. "Terima kasih Bu, tapi cukup 1.000 saja. Sisanya buat Ibu belanja," begitu katanya dengan sopan. Bagi banyak orang, mungkin uang tambahan itu penting, tapi bagi Pak Rahmat, kejujuran jauh lebih berharga. Di sela-sela kesibukannya, ia sering duduk di bangku kayu di bawah pohon beringin besar. Dari situ, ia memperhatikan anak-anak kecil yang bermain di sekitar pasar. Beberapa di antaranya membantu orang tua mereka berjualan. Ada yang tertawa riang, ada juga yang menatap iri ke arah sekolah dasar di ujung jalan. Sekolah yang gedungnya megah, namun biayanya tidak murah. Melihat itu, dada Pak Rahmat terasa sesak. Ia teringat masa kecilnya dulu. Anak dari keluarga miskin di desa yang tak sempat mencicipi bangku sekolah. Ia belajar membaca dari buku bekas yang ditemukan di tempat sampah, dibimbing oleh seorang guru tua yang iba padanya. Sejak saat itu, ia punya mimpi yang ia simpan rapat. Membangun sekolah gratis untuk anak-anak yang tak mampu. "Kalau aku dulu punya kesempatan belajar, aku pasti bisa jadi guru," ucapnya lirih suatu sore saat berbincang dengan Bu Siti bertahun-tahun lalu. Dan Bu Siti menjawab lembut, "Mungkin bukan jadi guru, Bang, tapi Abang bisa bantu orang lain belajar. Itu sama mulianya." Kata-kata itu kini menjadi api kecil yang terus menyala di hatinya. Setiap koin yang ia masukkan ke dalam kaleng biskuit, bekas itu bukan sekadar uang, tapi potongan mimpi yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit, siang menjelang sore. Setelah seharian berdiri, keringatnya menetes, tapi wajahnya tetap teduh. Ia menghitung uang hasil parkir hari itu, lalu memisahkan sebagian kecil ke dalam kaleng tabungan. Tidak banyak, kadang hanya 2.000 atau 5.000 rupiah. Tapi bagi Pak Rahmat, itu cukup untuk mendekatkan dirinya satu langkah lagi pada impian besar. Ketika hari mulai gelap dan lampu-lampu pasar menyala, ia pulang dengan langkah pelan namun ringan. Di rumah kecilnya, ia menaruh kaleng biskuit itu di atas meja kayu. Ia menatapnya lama, lalu berbisik, "Sedikit lagi, Bu, sedikit lagi." Suatu hari, anak-anak itu akan punya sekolah sendiri. Di luar, malam merayap perlahan, namun di dada Pak Rahmat, harapan justru semakin menyala terang. Dan tanpa ia sadari, perjalanan panjang menuju mimpi itu baru saja dimulai.
Hari-hari terus berlalu dan rutinitas Pak Rahmat tetap sama. Bekerja di bawah terik matahari, menata parkiran, membantu pengendara, dan menyapa setiap orang dengan senyum tulusnya. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada sesuatu yang perlahan berubah. Tabungan impiannya mulai bertambah. Kaleng biskuit bekas yang dulu hanya berisi segenggam koin, kini mulai berat. Setiap kali ia menggoyangkannya, bunyi gemerincing uang receh terdengar seperti musik yang menenangkan. Setiap koin punya cerita, setiap lembar uang lusuh punya arti. Kadang hasil dari parkir motor pelajar yang memberi uang pas, kadang dari sopir ojek yang dengan senang hati menambah 1.000 sebagai rasa terima kasih. Suatu sore yang teduh, setelah pasar mulai sepi, Pak Rahmat duduk di bangku kayu di bawah pohon beringin. Ia membuka kaleng itu perlahan, menghitung isi di dalamnya sambil tersenyum. 1, 2, 3, bisiknya sambil menumpuk uang receh di atas meja kayu kecil yang ia bawa dari rumah. Setelah selesai, ia mencatatnya di sebuah buku tulis bekas. Catatan sederhana, tapi rapi. Buku itu menjadi saksi kerja kerasnya. Di halaman pertama tertulis dengan huruf besar, "Tabungan sekolah gratis, mulai 7 Januari 2020. Di halaman berikutnya, setiap baris berisi tanggal dan jumlah uang yang ia sisihkan. Kadang 2.000, kadang 5.000, sesekali 10.000. Tapi tidak pernah absen satu hari pun. Ia disiplin, seperti seorang pegawai bank yang mengelola dana penting. Karena baginya, uang itu bukan sekadar angka, melainkan masa depan anak-anak kecil yang sering ia lihat bermain di sekitar pasar. Suatu hari, saat Pak Rahmat sedang menghitung uangnya, datanglah seorang bocah laki-laki berusia sekitar 8 tahun. Bajunya kusam, celananya robek di lutut, dan kakinya tanpa alas. Anak itu menatap Pak Rahmat dengan penasaran. "Pak, Bapak lagi ngapain?" tanya si bocah polos itu. Pak Rahmat tersenyum. "Lagi ngitung tabungan, Nak." "Tabungan buat apa?" "Buat bikin sekolah gratis nanti, biar anak-anak kayak kamu bisa belajar." Anak itu terdiam, matanya membesar seolah tak percaya. "Sekolah gratis? Serius, Pak?" "Iya, sekolah yang nggak perlu bayar tapi bisa belajar baca, nulis, dan berhitung." "Kamu mau sekolah?" Anak itu mengangguk cepat. "Mau banget, Pak. Tapi Bapak yakin bisa bikin sekolah?" Pak Rahmat tersenyum lagi. Kali ini dengan sorot mata yang lembut namun mantap. "Bapak nggak tahu kapan, tapi Bapak yakin bisa. Selama Bapak kerja jujur dan nabung terus, pasti bisa." Anak itu tersenyum malu-malu, lalu pergi sambil melambaikan tangan. Namanya Rian, anak dari penjual gorengan di pinggir pasar. Sejak hari itu, Rian sering datang membantu Pak Rahmat di parkiran. Kadang ia membantu mengatur motor, kadang sekadar duduk menemani Pak Rahmat sambil bercerita tentang mimpinya jadi polisi. Kehadiran Rian memberi warna baru dalam keseharian Pak Rahmat. Ia melihat semangat anak itu seperti dirinya waktu kecil. Polos, penuh harapan, tapi terhalang keadaan. Dan dari situlah tekadnya semakin kuat. Beberapa bulan kemudian, jumlah uang di kaleng tabungannya sudah cukup banyak. Ia memutuskan untuk membuka rekening di bank, agar uang itu lebih aman. Ketika petugas bank menanyakan sumber uangnya, Pak Rahmat menjawab dengan jujur, "Hasil parkir, Bu. Tapi bukan buat saya, buat sekolah anak-anak miskin nanti." Petugas bank itu terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca. Ia membantu Pak Rahmat membuka rekening dengan senyum bangga. "Semoga mimpi Bapak cepat tercapai, ya," ucapnya tulus. Sejak saat itu, setiap minggu Pak Rahmat menyetorkan uang tabungannya ke bank. Walau jumlahnya kecil, ia tak pernah malu. Ia tahu, setiap langkah kecil itu sedang membangun sesuatu yang besar di masa depan. Namun, tidak semua orang percaya. Ada beberapa teman sesama tukang parkir yang menertawakannya. "Ahmad, buat apa nabung segitu? Bikin sekolah itu butuh miliaran." Yang lain menimpali, "Mending buat beli motor baru, Mat. Hidup udah susah, ngapain mimpi tinggi-tinggi?" Pak Rahmat hanya tersenyum. Ia tak marah, tak menjawab dengan emosi. Ia hanya berkata pelan, "Kalau kita nggak mulai dari kecil, mimpi besar nggak akan pernah jadi kenyataan." Ucapan itu membuat beberapa orang terdiam, karena memang siapapun bisa bermimpi, tapi hanya sedikit yang mau berjuang seperti Pak Rahmat. Malam itu, setelah pulang dari bekerja, ia menatap langit dari halaman rumahnya yang sempit. Di tangannya, ia memegang buku tabungan dan foto almarhumah Bu Siti. Ia berbicara pelan, seolah sedang bercakap dengan istrinya. "Bu, aku udah mulai nabung di bank. Mungkin nggak banyak, tapi aku tahu kalau Bu masih di sini, pasti Bu bakal senyum lihat aku terus berjuang." Angin malam berhembus lembut, seakan membalas kata-katanya. Ia menutup mata sejenak,
membayangkan anak-anak belajar di ruangan kecil yang cerah, dengan suara tawa dan semangat di setiap sudut. Itulah gambar di kepalanya setiap kali ia lelah. Bukan uang, bukan pujian, tapi bayangan anak-anak yang akhirnya bisa belajar tanpa takut miskin. Dan meskipun jalan menuju mimpi itu masih panjang, Pak Rahmat tahu satu hal. Setiap keringat yang menetes hari ini, setiap koin yang ia kumpulkan, adalah benih kebaikan yang kelak akan tumbuh menjadi pohon harapan bagi banyak orang. Di malam yang tenang itu, di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, Pak Rahmat menulis satu kalimat baru di buku tabungannya. Hari ini bukan tentang seberapa banyak uang yang aku punya, tapi seberapa besar keyakinanku untuk terus melangkah. Dan dari sanalah, kisah nyata perjuangan seorang tukang parkir yang bermimpi membangun sekolah gratis itu benar-benar mulai menemukan arah. Waktu terus berjalan, dan tabungan Pak Rahmat semakin bertambah. Setiap hari, ia bekerja dengan semangat yang sama. Meski tubuhnya mulai terasa cepat lelah, matanya tetap memancarkan keyakinan yang tidak pernah padam. Di kaleng biskuit tua yang kini mulai penyok itu, tersimpan bukan hanya uang, tapi juga impian dan doa yang terkumpul selama bertahun-tahun. Namun, hidup memang tidak selalu berjalan mulus. Seperti laut yang kadang tenang dan kadang bergelombang, begitu pula perjalanan Pak Rahmat dalam menggapai mimpinya. Suatu hari di awal musim hujan, cobaan besar datang tanpa diduga. Hari itu, hujan turun deras sejak pagi. Jalanan pasar becek, genangan air di mana-mana, dan kendaraan jarang datang. Pak Rahmat tetap berdiri di bawah payung besar yang mulai bocor di beberapa bagian. Meski bajunya basah kuyup, ia tetap menjaga area parkir dengan sabar. Rezeki nggak selalu datang di hari cerah. Gumamnya pelan sambil menepuk-nepuk bahunya, yang menggigil kedinginan. Menjelang siang, petugas pasar datang membawa kabar yang membuatnya tertegun. Pak Rahmat, maaf ya. Mulai bulan depan, area parkir ini mau direnovasi. Bapak dan teman-teman nggak bisa kerja di sini dulu. Pak Rahmat menatap petugas itu dengan mata yang sulit percaya. Direnovasi? Jadi saya nggak bisa jaga parkir lagi, Pak? Petugas itu mengangguk pelan. Iya, sementara aja. Katanya mau dibangun tempat parkir baru yang lebih besar. Nanti pengelolaannya bakal diatur ulang. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Pekerjaan satu-satunya yang selama ini menjadi sumber tabungan impiannya akan berhenti. Setelah petugas pergi, Pak Rahmat duduk di bawah pohon beringin, menatap kosong ke arah lapangan parkir yang mulai sepi. Ia merasa kehilangan, bukan hanya karena penghasilannya akan berhenti, tapi karena ia takut. Takut kalau mimpinya akan ikut berhenti di tengah jalan. Beberapa hari kemudian, kabar itu tersebar di antara teman-temannya. Ada yang pasrah, ada yang marah, ada pula yang memutuskan untuk pindah ke tempat lain. Tapi Pak Rahmat memilih diam. Ia hanya pulang ke rumah dengan langkah pelan, membawa kaleng tabungannya yang terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena uang di dalamnya, tapi karena beban di hatinya. Di rumah, ia menatap kaleng itu lama. Lalu ia buka perlahan, menghitung isinya satu persatu. Lumayan, gumamnya pelan. Kalau disimpan baik-baik, mungkin bisa bertahan beberapa bulan. Namun sore itu, datang lagi tamu tak diundang. Sakit. Tubuhnya demam, tenggorokannya kering, dan batuknya tak berhenti. Mungkin karena terlalu lama kehujanan, ia terbaring di kasur tipis dengan selimut yang sudah usang. Rian datang menjenguk sambil membawa bubur dan teh hangat. "Pak, Bapak nggak apa-apa?" tanya Rian khawatir. Pak Rahmat tersenyum lemah. "Nggak apa-apa, cuman masuk angin. Nanti juga sembuh." Tapi dari cara berbicara dan wajah pucatnya, Rian tahu kalau keadaannya tidak baik-baik saja. Selama beberapa hari, Pak Rahmat tidak bisa bekerja. Tabungan yang selama ini ia jaga ketat, terpaksa ia buka sedikit demi sedikit untuk membeli obat dan makanan. Setiap kali mengambil uang dari kaleng itu, hatinya terasa perih. Ia tahu uang itu seharusnya untuk mimpi, tapi sekarang harus ia gunakan untuk bertahan hidup. Namun, di tengah rasa sedih itu, ada hal kecil yang membuat hatinya hangat. Anak-anak pasar, Rian dan teman-temannya, datang setiap hari membantu di rumahnya. Ada yang membersihkan halaman, ada yang memasak nasi, ada yang hanya duduk menemani sambil bercerita. Suatu sore, saat ia mulai membaik, Rian datang membawa sesuatu. Sebuah toples kaca kecil berisi uang receh. "Ini, Pak, uang dari saya dan teman-teman. Kami nabung juga," katanya, biar sekolah gratisnya tetap jalan. Pak Rahmat tertegun. Tangannya bergetar saat menerima toples itu. Ia tidak bisa menahan air mata yang mulai mengalir di pipinya. "Rian, kalian luar biasa. Kalian nggak tahu betapa berharganya ini buat Bapak."
Rian hanya tersenyum malu, lalu berkata, "Bapak yang ngajarin kami untuk nggak nyerah kan? Jadi, Bapak juga jangan nyerah." Malam itu, setelah anak-anak pulang, Pak Rahmat menatap kedua wadah itu. Kaleng biskuit tuanya dan toples kaca pemberian anak-anak. Ia merasa seperti sedang menatap dua generasi harapan, perjuangan dari masa lalu dan semangat dari masa depan. Beberapa minggu kemudian, kesehatannya mulai pulih. Meski area parkir lama masih ditutup, Pak Rahmat tidak menyerah. Ia mulai mencari pekerjaan lain. Ia menawarkan diri membantu pedagang angkringan mengatur kendaraan pembeli di malam hari. Tidak seberapa penghasilannya, tapi cukup untuk kembali menabung sedikit. Setiap malam ia membawa toples kecil ke tempat kerja barunya. Kadang, saat sedang istirahat, ia menatap bintang di langit sambil berbicara dalam hati. "Bu, mungkin sekarang aku jatuh, tapi aku nggak akan berhenti. Aku tahu, Tuhan nggak kasih mimpi sebesar ini kalau nggak yakin aku bisa menjalaninya." Hari demi hari, semangatnya mulai kembali. Orang-orang di sekitar mulai tahu tentang niat baiknya. Bahkan beberapa pedagang angkringan ikut menitipkan sedikit uang dengan alasan sederhana, "Kalau nanti sekolahnya jadi, anakku bisa belajar gratis ya, Pak." Pak Rahmat hanya bisa tersenyum, menatap mereka satu persatu dengan mata berkaca-kaca. Tentu, itu sekolah buat semua anak yang mau belajar. Dari situlah, sesuatu mulai berubah. Mimpinya yang dulu kecil kini mulai menyebar seperti api kecil yang menyalakan semangat banyak orang. Dari tukang parkir, pedagang, sampai pembeli, semua mulai ikut berbagi. Walau cobaan sempat membuat langkahnya goyah, Pak Rahmat kini tahu satu hal. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa memberi gantinya. Ia kehilangan tempat kerja, tapi mendapatkan keluarga baru, orang-orang yang percaya pada mimpinya. Dan malam itu, sebelum tidur, ia menulis catatan di buku lusuhnya. "Hari ini aku belajar satu hal. Mimpi itu memang berat, tapi bukan berarti harus dipikul sendiri. Ada banyak tangan yang siap membantu, asal kita tetap berjalan dengan hati yang ikhlas." Pak Rahmat menutup bukunya dengan senyum pelan. Ia menatap kaleng dan toples kecil di mejanya, dua benda sederhana yang kini menjadi simbol kekuatan. Ia tahu jalan di depan masih panjang, tapi ia juga tahu, setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari keajaiban besar yang sedang ia bangun. Dan di luar sana, hujan yang turun pelan seperti menyampaikan pesan dari langit, bahwa setelah badai, akan selalu ada pelangi. Dan bagi Pak Rahmat, pelangi itu adalah harapan yang mulai bersinar kembali. Setelah badai kehidupan yang sempat menggoyahkan langkahnya, hari-hari Pak Rahmat mulai membaik. Tubuhnya memang belum sekuat dulu, tapi semangatnya justru semakin besar. Ia kini bekerja di area parkir kecil di depan deretan warung makan malam. Tempatnya tak seramai pasar dulu, tapi cukup untuk membuatnya bisa menabung lagi. Sedikit demi sedikit, seperti dulu. Yang membedakan sekarang adalah, ia tidak sendirian lagi. Rian dan beberapa anak kecil dari sekitar pasar sering datang menemaninya di malam hari. Kadang mereka membantu mengatur parkir, kadang hanya duduk di pinggir jalan sambil bercerita tentang cita-cita mereka. Ada yang ingin jadi guru, ada yang mau jadi dokter, ada juga yang dengan polosnya bilang ingin jadi tukang parkir seperti Pak Rahmat. Karena dianggap pekerjaan yang baik dan jujur. Setiap kali mendengar itu, Pak Rahmat hanya tersenyum haru. "Yang penting kamu jadi orang baik, Nak. Mau kerja apapun, kalau niatnya tulus dan berguna buat orang lain, pasti Tuhan ridhoi." Malam-malamnya kini tak lagi sepi. Kadang para pelanggan warung ikut berbincang dengannya. Mereka mendengar cerita tentang tabungan sekolah gratis itu dari mulut ke mulut. Ada yang tak percaya, tapi banyak juga yang kagum. Dari situ satu persatu orang mulai ikut membantu. Suatu malam seorang pelanggan tetap warung. Pria muda berpakaian rapi bernama Adi datang menghampirinya. "Pak, saya sering dengar dari orang sini kalau Bapak nabung buat bikin sekolah gratis. Itu benar ya?" Pak Rahmat tersenyum malu. "Iya, Nak. Cuman niat kecil aja, belum tentu bisa. Tapi Bapak yakin kalau terus dicoba, pasti ada jalannya." Adi terdiam sejenak, lalu mengeluarkan dompetnya. Ia menyerahkan selembar uang Rp100.000. "Ini Pak, sedikit dari saya. Dulu saya juga hampir nggak bisa sekolah. Tapi karena ada orang baik yang bantu, saya bisa sampai kuliah. Sekarang gantian saya bantu orang lain." Pak Rahmat menatap uang itu lama. Matanya berkaca-kaca. Ia menerima dengan tangan bergetar, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Nak. Semoga Tuhan balas 1000 kali lipat." Dari peristiwa kecil itu, bantuan lain mulai datang. Ada pedagang yang menitipkan uang receh setiap malam. Ada ibu-ibu warung yang menyisihkan sebagian hasil jualannya.
Bahkan ada seorang guru honorer yang datang khusus hanya untuk berbincang tentang pendidikan gratis. "Kalau nanti sekolahnya jadi, saya mau bantu ngajar, Pak," katanya mantap. Pak Rahmat hanya bisa mengangguk, suaranya tercekat karena haru. "Terima kasih, Bu. Bapak nggak nyangka banyak orang mau bantu mimpi kecil ini." Hari demi hari, berita tentang tukang parkir yang menabung untuk membangun sekolah gratis mulai menyebar lebih luas. Awalnya hanya di sekitar pasar dan warung-warung kecil, lalu mulai dibicarakan oleh warga kampung sebelah. Suatu pagi, datanglah seorang jurnalis muda dari koran lokal. "Selamat pagi, Pak. Nama saya Nisa. Saya dengar Bapak punya tabungan untuk membangun sekolah gratis. Boleh saya wawancarai?" Pak Rahmat sempat terkejut, tapi ia mengangguk pelan. Dengan bahasa sederhana, ia menceritakan segalanya. Bagaimana ia memulai menabung dari recehan parkir, kehilangan pekerjaan, jatuh sakit, lalu dibantu anak-anak kecil dan orang-orang di sekitarnya. Tak ada kata yang dibuat-buat. Semuanya mengalir jujur dari hati. Beberapa hari kemudian, wajahnya muncul di halaman belakang koran dengan judul besar. "Tukang parkir dengan mimpi mulia. Menabung demi sekolah gratis." Artikel itu menyebar cepat. Banyak orang terinspirasi. Beberapa pembaca datang langsung menemui Pak Rahmat, membawa bantuan atau sekadar ingin bersalaman. Ada yang mengirimkan uang ke rekening banknya setelah membaca berita itu. Dalam waktu beberapa bulan, tabungannya meningkat jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tapi yang paling membuatnya bahagia bukanlah uangnya, melainkan kenyataan bahwa semakin banyak orang yang peduli pada pendidikan anak-anak kecil. Namun, di tengah kebahagiaan itu, muncul juga cobaan baru. Tidak semua orang senang melihat keberhasilannya. Ada segelintir orang iri, menuduhnya hanya mencari perhatian atau bahkan menipu. "Ah, mana mungkin tukang parkir bisa bangun sekolah?" kata salah satu warga sinis. "Paling nanti uangnya dipakai sendiri," tambah yang lain. Ucapan-ucapan itu menyakitkan. Malam itu Pak Rahmat duduk lama di depan rumah, menatap langit. Rian yang kebetulan datang menemaninya bertanya pelan, "Pak, kenapa sedih?" Pak Rahmat menarik napas panjang. "Kadang, Nak, kalau kita berbuat baik, nggak semua orang bisa langsung percaya. Tapi nggak apa-apa, kita nggak perlu semua orang suka sama kita. Yang penting, Tuhan tahu niat kita." Rian mengangguk, meski mungkin belum sepenuhnya mengerti. Ia lalu menggenggam tangan Pak Rahmat dan berkata, "Saya percaya sama Bapak. Teman-teman juga percaya." Kalimat sederhana itu seperti air sejuk yang menenangkan hati Pak Rahmat. Ia tersenyum lagi malam itu, meski hatinya masih perih. Beberapa minggu kemudian, seorang pejabat dari Dinas Pendidikan datang menemuinya. Rupanya berita di koran menarik perhatian mereka. "Pak Rahmat, kami sudah dengar kisah Bapak. Kalau Bapak serius ingin bangun sekolah gratis, kami bisa bantu urus izinnya." Asal tempat dan pengelolaannya jelas. Pak Rahmat hampir tak percaya. "Saya serius, Pak. Tapi saya belum punya lahan, belum punya bangunan." Pejabat itu tersenyum. "Tenang saja, kadang niat baik seperti ini akan menemukan jalannya sendiri." Malamnya Pak Rahmat berdoa lama sekali. Ia merasa seperti sedang berdiri di antara dua dunia. Dunia mimpinya yang dulu hanya ada di kepala, dan dunia nyata yang kini mulai membuka pintu untuk mewujudkannya. Hari-hari berikutnya diisi dengan pertemuan, diskusi, dan gotong royong. Banyak warga yang menawarkan bantuan tenaga. Ada yang menyumbang kayu, ada yang menawarkan lahan kecil di pinggir kampung. Bahkan beberapa pemuda sukarela membantu menggambar rancangan sederhana bangunan sekolah dari papan dan bambu. Suatu sore, saat semua orang sibuk bekerja, Rian berlari ke arah Pak Rahmat dengan wajah berseri-seri. "Pak, lihat, pondasi pertama udah jadi." Pak Rahmat menatap tanah itu lama. Sebidang lahan kecil yang kini mulai berdiri tiang-tiang bambu sederhana. Air matanya menetes, tapi kali ini bukan karena sedih. Ia menatap ke langit dan berbisik lirih, "Bu Siti, mimpi kita mulai jadi kenyataan." Hari itu menjadi salah satu hari paling bersejarah dalam hidupnya. Tidak ada perayaan besar, tidak ada kamera, tapi di hati semua orang yang terlibat, ada kebahagiaan yang tulus. Dorikana tahu apa yang sedang mereka bangun bukan sekadar sekolah, tapi simbol harapan, kejujuran, dan ketulusan. Malamnya, Pak Rahmat menulis lagi di buku lusuhnya, dengan tangan gemetar namun penuh semangat. "Dulu aku hanya menabung uang receh, kini aku menabung kepercayaan. Sekolah ini bukan milikku, tapi milik semua orang yang percaya bahwa kebaikan sekecil apapun bisa mengubah dunia." Dan di bawah cahaya lampu minyak yang redup, Pak Rahmat tersenyum.
Bukan karena mimpinya sudah tercapai, tapi karena ia tahu mimpinya sudah menjadi milik banyak orang. Perjalanan belum selesai, tapi kini ia tidak lagi berjalan sendiri. Ia berjalan bersama harapan yang menghidup di hati banyak orang. Hari yang dinanti akhirnya datang. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, mengumpulkan tabungan, menerima sumbangan dari banyak hati yang peduli, dan dibantu gotong royong oleh warga, bangunan sekolah pertama Pak Rahmat mulai berdiri. Bentuknya memang sederhana, dinding dari papan kayu, atap seng yang berkilau terkena matahari, dan lantai semen yang belum sepenuhnya halus. Tapi bagi Pak Rahmat dan semua yang ikut membantu, itu sudah seperti istana. Pagi itu, Pak Rahmat berdiri di depan bangunan kecil itu dengan perasaan campur aduk antara haru dan bahagia. Ia mengenakan kemeja bersih satu-satunya, yang dulu sering ia pakai hanya untuk ke masjid di hari Jumat. Di tangannya ada papan tulis kecil bertuliskan, "Selamat datang di Sekolah Harapan Rakyat." Nama itu diberikan oleh Rian, bocah kecil yang dulu pertama kali menyalakan semangat di hati Pak Rahmat. "Pak, sekolah ini buat semua orang, kan? Berarti harapan semua rakyat," kata Rian waktu itu. Dan Pak Rahmat setuju. Pagi itu, halaman sekolah ramai oleh anak-anak dari kampung sekitar. Ada yang datang dengan baju seadanya, ada yang tidak memakai alas kaki, tapi wajah mereka berseri-seri. Beberapa ibu duduk di pinggir halaman sambil membawa makanan kecil untuk dibagikan setelah acara selesai. Pak Rahmat berdiri di depan mereka, menatap satu persatu wajah mungil yang penuh semangat. Ia menelan ludah, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. "Anak-anakku," katanya dengan suara pelan tapi mantap, "hari ini bukan hari biasa. Ini hari pertama sekolah kita. Mungkin sekolah ini belum besar, tapi semangat kalian jauh lebih besar dari apapun di dunia ini." Semua anak bertepuk tangan. Rian yang duduk di barisan depan bersorak, "Hidup Sekolah Harapan Rakyat." Tawa pecah di antara kerumunan, tapi tak lama kemudian suasana menjadi hening dan penuh rasa syukur. Setelah sambutan sederhana itu, mereka mulai belajar. Meja dan kursi berasal dari sumbangan warga, papan tulis dibuat dari potongan triplex yang dicat hitam, dan kapur tulis dibeli dari uang tabungan terakhir Pak Rahmat. Guru pertama yang mengajar adalah Bu Ratna, guru honorer yang dulu pernah berjanji akan membantu. Ia mengidar mifbida, menulis enboridung, sementara Pak Rahmat membantu dari luar kelas, menyiapkan air minum, memperbaiki kursi, dan memastikan anak-anak tidak kepanasan. Sore harinya, ketika semua murid pulang, Bu Ratna menghampiri Pak Rahmat yang sedang duduk di depan sekolah. "Pak, saya nggak pernah lihat anak-anak seantusias ini. Mereka benar-benar haus belajar," katanya sambil tersenyum. Pak Rahmat mengangguk pelan, matanya menerawang. "Saya dulu juga haus belajar, Bu, tapi nggak sempat sekolah. Makanya saya nggak mau anak-anak di sini ngerasain hal yang sama." Bu Ratna menatapnya kagum. "Bapak tahu, Bapak bukan cuma bikin sekolah, Bapak lagi bikin masa depan." Pak Rahmat terdiam lama, lalu menjawab dengan suara bergetar, "Kalau begitu, berarti perjuangan saya nggak sia-sia." Beberapa bulan berlalu, Sekolah Harapan Rakyat mulai dikenal oleh banyak orang. Anak-anak dari kampung lain ikut datang belajar, bahkan ada beberapa relawan muda dari kota yang menawarkan diri untuk membantu mengajar setiap akhir pekan. Pak Rahmat tak lagi sendirian. Ia punya keluarga besar. Anak-anak yang ia cintai seperti cucu sendiri. Para guru relawan yang berdedikasi, dan warga sekitar yang semakin peduli dengan pendidikan. Namun, kesederhanaan sekolah itu juga sering diuji. Musim hujan datang, dan air sering bocor dari atap seng. Lantai yang belum rata berubah menjadi becek. Tapi setiap kali masalah muncul, warga beramai-ramai memperbaikinya. Mereka sudah menganggap sekolah itu sebagai milik bersama. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur, Pak Rahmat melihat Rian dan beberapa teman kecilnya tetap datang ke sekolah sambil membawa payung rusak. "Pak, kami mau belajar. Hari ini kan jadwal belajar menulis," seru mereka dari depan pintu. Pak Rahmat tersenyum, lalu membuka pintu kelas. "Masuk, masuk. Bapak nyalain lampu dulu ya, biar terang." Ia menatap mereka satu persatu, lalu menepuk bahu Rian. "Kamu hebat, Nak. Dulu kamu datang ke pasar cuma bantu Bapak jaga parkiran. Sekarang kamu datang ke sekolah, belajar buat masa depanmu sendiri." Rian tersipu malu. "Tapi semua karena Bapak. Kalau Bapak nggak mulai nabung, sekolah ini nggak bakal ada." Pak Rahmat tertawa kecil. "Nggak, Nak. Sekolah ini ada karena Tuhan kasih kesempatan buat orang-orang baik ketemu. Bapak cuma jadi perantara." Kabar tentang sekolah gratis itu akhirnya terdengar hingga ke telinga pejabat kota.
Beberapa dari mereka datang berkunjung, membawa bantuan berupa buku, alat tulis, dan bahkan satu papan tulis baru. Ada yang menawarkan kerjasama untuk menjadikan sekolah itu sebagai program pendidikan alternatif di wilayah tersebut. Pak Rahmat hanya bisa menunduk dan bersyukur. Ia tidak pernah membayangkan hal sejauh itu. Yo hanya ingin anak-anak miskin punya tempat belajar. Tapi kini, mimpinya berkembang lebih besar dari yang ia pikirkan. Di tengah kesibukan itu, suatu hari ia mendapat kabar yang membuat hatinya bergetar. Artikel tentang dirinya dimuat di media nasional. Judulnya sederhana tapi menyentuh hati. Dari uang receh menjadi cahaya ilmu. Sejak itu, banyak relawan dan donatur datang dari berbagai tempat. Beberapa ingin membantu memperluas bangunan sekolah, sebagian lain ingin memberikan beasiswa bagi murid-murid yang berprestasi. Pak Rahmat yang dulu menabung sendirian di bawah panas matahari, kini melihat ratusan tangan ikut menabung harapan bersama. Namun di balik semua kebahagiaan itu, tubuhnya mulai rapuh. Usianya sudah menua, dan penyakit batuk yang dulu pernah dideritanya kadang kambuh lagi. Tapi meski lemah, ia tetap datang ke sekolah setiap pagi. Duduk di kursi panjang di teras depan, menyambut anak-anak yang datang, sambil menepuk kepala mereka satu persatu. Belajar yang rajin ya nak, sekolah ini bukan punya Pak Rahmat, ini punya kalian semua. Begitu katanya setiap hari. Suatu sore, Rian datang membawa hasil ujian tulisannya. Pak, saya dapat nilai tertinggi di kelas. Serunya bangga. Pak Rahmat menatapnya dengan senyum lebar. Bagus, tapi ingat nilai itu bukan cuma angka ya. Yang penting kamu tetap rendah hati dan terus belajar. Rian mengangguk, lalu duduk di samping Pak Rahmat. Pak, nanti kalau saya besar, saya mau jadi guru di sekolah ini. Pak Rahmat menatapnya lama, lalu menjawab pelan, Bapak yakin kamu bisa? Nak. Mungkin suatu hari nanti, sekolah ini bakal kamu yang lanjutkan. Waktu terus berjalan. Sekolah Harapan Rakyat makin berkembang. Kini ada 3 ruang kelas, guru-guru baru, dan bahkan taman kecil di depan halaman. Di dinding sekolah, tergantung foto Pak Rahmat. Bukan untuk disembah, tapi untuk dikenang sebagai sosok yang menyalakan cahaya dari kegelapan. Dan setiap orang yang datang, selalu mendengar satu kisah yang sama, diceritakan turun-temurun. Tentang seorang tukang parkir sederhana yang menabung, receh demi mimpi besar. Membangun sekolah gratis untuk anak-anak yang dulu tak punya kesempatan belajar. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Pak Rahmat jarang berbicara banyak. Tapi setiap kali ditanya tentang rahasia kesuksesannya, ia selalu menjawab dengan kalimat yang sama. Saya cuma percaya satu hal. Kebaikan itu menular. Kalau kamu mulai dengan hati, Tuhan yang akan teruskan jalannya. Dan begitulah, dari sebuah kaleng biskuit bekas dan uang receh yang dikumpulkan dengan sabar, lahirlah sebuah sekolah yang mengubah masa depan banyak anak. Sekolah itu berdiri bukan karena kekayaan, tapi karena ketulusan. Dan nama Pak Rahmat akan selalu hidup di setiap huruf yang ditulis anak-anak itu, di setiap tawa yang terdengar dari ruang kelas kecil itu. Karena sekolah itu bukan hanya bangunan dari kayu dan seng, tapi sekolah yang dibangun dari hati. Tahun demi tahun berlalu. Sekolah Harapan Rakyat kini berdiri kokoh, jauh lebih besar dan indah dari pertama kali didirikan. Dinding kayu sudah diganti dengan tembok bata yang dicat warna cerah, halaman sekolah dipenuhi bunga-bunga hasil tanam tangan anak-anak, dan bendera merah putih berkibar gagah setiap pagi di tengah halaman. Namun, di balik kemajuan itu, satu hal tak pernah berubah. Semangat dan kehangatan yang menjadi napas sekolah itu, warisan dari Pak Rahmat, sang tukang parkir yang menanamkan mimpi dengan uang receh. Kini usia Pak Rahmat sudah hampir 70 tahun. Rambutnya memutih, langkahnya pelan, dan napasnya kadang tersengal. Tapi setiap pagi, ia tetap datang ke sekolah dengan membawa tongkat dan senyum yang sama hangatnya seperti dulu. Ia duduk di bangku panjang di depan ruang guru, menyapa anak-anak satu persatu. Pagi, Pak Rahmat. Pagi juga nak, jangan lupa belajar dengan semangat ya. Anak-anak memanggilnya dengan panggilan sayang, Kakek Rahmat. Mereka tahu, tanpa lelaki tua itu, sekolah mereka takkan pernah ada. Suatu pagi, saat udara masih sejuk dan embun menempel di daun, Pak Rahmat ditemani Rian, yang kini sudah dewasa dan resmi menjadi guru di sekolah itu. Ia bukan lagi bocah kecil yang dulu berlari-lari di pasar, tapi seorang pemuda yang gagah dan bijak. Di dadanya tergantung tanda pengajar, dan di matanya masih ada sinar kagum yang sama setiap kali menatap Pak Rahmat. Pak, semua murid sudah siap untuk upacara peringatan berdirinya sekolah, kata Rian.
Pak Rahmat tersenyum pelan. Tak terasa ya. Dulu cuma gubuk dari papan, sekarang sudah begini megahnya. Semua karena Bapak, karena tekad dan kejujuran Bapak, jawab Rian. Pak Rahmat menatapnya lembut. Bukan karena Bapak, Nak. Karena semua orang mau percaya. Karena kamu dan teman-teman gak pernah berhenti berharap. Suasana pagi itu terasa begitu hangat. Di halaman sekolah, anak-anak berbaris rapi. Beberapa di antara mereka membawa bunga untuk diberikan kepada Pak Rahmat. Seorang guru memimpin upacara dengan khidmat, lalu memanggil nama Pak Rahmat ke depan. Tepuk tangan bergemuruh ketika lelaki tua itu berjalan perlahan ke atas panggung kecil. Semua mata tertuju padanya. Ia menatap wajah-wajah muda di depannya, wajah-wajah yang dulu hanya bisa ia bayangkan saat masih bekerja di parkiran pasar. Dengan suara yang pelan namun berwibawa, ia mulai berbicara. Dulu Bapak cuma tukang parkir. Bapak nggak punya uang, nggak punya ijazah, tapi Bapak punya mimpi. Mimpi sederhana, pengen lihat anak-anak miskin bisa belajar. Hari ini mimpi itu bukan mimpi Bapak lagi. Sekarang ini mimpi kalian semua. Jaga baik-baik sekolah ini ya. Karena sekolah ini bukan milik siapa-siapa, ini milik harapan. Semua yang hadir terdiam, beberapa guru bahkan menitikan air mata. Rian berdiri di belakang Pak Rahmat, menatapnya dengan bangga dan haru. Setelah selesai berbicara, Pak Rahmat duduk kembali, wajahnya tenang, matanya berbinar. Beberapa bulan setelah acara itu, kesehatan Pak Rahmat menurun. Ia mulai jarang datang ke sekolah, tubuhnya semakin lemah. Tapi setiap kali Rian menjenguk ke rumahnya, Pak Rahmat selalu menanyakan hal yang sama. Anak-anak masih semangat belajar kan? Masih, Pak, jawab Rian. Mereka rajin semua. Sekarang sekolah juga punya lebih banyak relawan dari kota, banyak yang ingin bantu. Pak Rahmat tersenyum, matanya berkaca-kaca. Alhamdulillah. Berarti perjuangan ini nggak sia-sia. Suatu sore, Rian datang membawa kabar menggembirakan. Ia menunjukkan surat dari Dinas Pendidikan. Sekolah mereka akan mendapatkan bantuan resmi untuk perluasan bangunan dan pengadaan perpustakaan. Pak Rahmat menatap surat itu lama, lalu memejamkan mata, menitikan air mata bahagia. Lihat Bu Siti, bisiknya lirih, seolah berbicara dengan almarhum istrinya. Sekolah kita makin besar, anak-anak makin banyak. Malam itu, ia duduk di kursi kayu di teras rumahnya, memandangi langit penuh bintang. Ia tersenyum meski tubuhnya tampak lelah. Dalam diam, ia berdoa, bukan untuk dirinya, tapi untuk sekolah yang ia cintai. Ya Allah, jaga mereka. Jaga sekolah ini, jaga anak-anak itu. Biar meski aku nggak ada nanti, cahaya dari tempat kecil ini tetap hidup. Beberapa minggu kemudian, kabar duka menyebar. Pak Rahmat meninggal dunia dalam tidurnya, dengan wajah tenang dan senyum kecil di bibirnya. Kabar itu mengguncang seluruh warga. Murid-murid, guru, dan masyarakat datang berbondong-bondong ke rumahnya. Tangis pecah di mana-mana. Tapi di antara air mata itu, ada rasa syukur yang besar karena mereka pernah mengenal sosok sebaik dia. Hari pemakaman Pak Rahmat menjadi hari yang tak terlupakan. Ratusan orang hadir, termasuk pejabat, relawan, dan anak-anak yang kini sudah dewasa dan sukses. Semuanya datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Rian berdiri di samping liang kubur, memegang papan bertuliskan, Pak Rahmat, tukang parkir yang membangun sekolah dari hati. Setelah pemakaman selesai, Rian kembali ke sekolah sambil membawa buku catatan lama peninggalan Pak Rahmat. Di halaman terakhir, ia menemukan tulisan tangan yang mulai pudar. Kalau suatu hari aku sudah tiada, jangan berhenti bermimpi. Ini sekolah ini bukan akhir, tapi awal dari banyak kebaikan. Ajarkan anak-anak untuk berbagi, untuk berani, dan untuk percaya bahwa kebaikan kecil bisa mengubah dunia. Air mata Rian menetes. Ia menutup buku itu dan menatap dinding ruang guru, tempat foto Pak Rahmat tergantung dengan bingkai sederhana. Tenang Pak, katanya pelan. Saya janji akan jaga sekolah ini. Sekolah Bapak akan terus hidup. Tahun-tahun berlalu, dan sekolah harapan rakyat terus berkembang. Kini gedungnya sudah besar, memiliki perpustakaan, ruang komputer, bahkan lapangan olahraga kecil. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah semangat berbagi dan kejujuran yang diwariskan oleh Pak Rahmat. Setiap tahun, pada tanggal berdirinya sekolah, selalu diadakan acara Hari Pak Rahmat. Anak-anak menulis surat tentang cita-cita mereka, lalu menaruhnya di kotak kecil di depan foto sang pendiri. Mereka percaya dari surga sana, Pak Rahmat sedang membaca satu persatu dengan senyum hangat. Rian, kini kepala sekolah, selalu memulai acara itu dengan kalimat yang sama. Anak-anak, kalian belajar di sini bukan cuma untuk pintar, tapi untuk jadi orang baik.
karena orang baiklah yang dulu membuat sekolah ini ada. Dan ingatlah, seperti kata kakek Rahmat, kebaikan itu menular. Anak-anak akan mengangguk, beberapa di antara mereka berbisik kecil. Terima kasih, kakek Rahmat. Langit sore itu selalu tampak indah setiap kali acara itu digelar. Seolah Tuhan pun ikut tersenyum melihat warisan seorang tukang parkir yang dulu hanya bermimpi kecil, tapi akhirnya menciptakan keajaiban besar bagi dunia. Dan begitulah, meski jasadnya telah tiada, nama Pak Rahmat hidup selamanya dalam hati banyak orang. Dalam setiap huruf yang ditulis anak-anak, dalam setiap senyum guru yang mengajar dengan ikhlas, dan dalam setiap doa kecil yang keluar dari bibir orang tua yang bersyukur. Sekolah Harapan Rakyat bukan lagi sekadar bangunan. Ia adalah warisan cinta, bukti bahwa mimpi yang lahir dari kejujuran dan ketulusan tidak akan pernah padam, bahkan oleh waktu. Di atas dunia yang terus berubah, cerita tentang Pak Rahmat akan selalu abadi, dibisikkan dari generasi ke generasi, dengan satu pesan sederhana yang tak lekang dimakan usia. Mulailah dari kecil, dengan hati besar, yang karena dari situlah keajaiban tumbuh. Tahun-tahun berlalu seperti angin yang berbisik pelan di antara pepohonan. Sekolah Harapan Rakyat kini sudah berusia lebih dari 20 tahun. Banyak hal berubah. Bangunannya kini 2 lantai, dengan tembok kokoh dan cat berwarna biru muda yang menenangkan mata. Di halaman depan ada taman kecil dengan papan bertuliskan, didedikasikan untuk Pak Rahmat, tukang parkir yang mengajarkan arti berjuang. Namun, meski gedungnya megah dan fasilitasnya lengkap, jiwa sekolah itu tetap sama seperti dulu. Sederhana, hangat, dan penuh kasih. Setiap sudutnya masih menyimpan cerita, setiap jendelanya seperti menatap masa lalu dengan senyum lembut. Pagi itu, matahari bersinar cerah. Rian, yang kini sudah beruban di pelipis, berdiri di depan gerbang sekolah, memandangi barisan anak-anak yang berlarian masuk. Ada yang memanggilnya Pak Rian, ada juga yang dengan polos memanggil kakek. Ia tersenyum setiap kali mendengar tawa mereka. Di tangannya, ia memegang buku tua dengan sampul lusuh, buku tabungan dan catatan lama milik Pak Rahmat. Buku itu selalu ia bawa setiap hari Senin, bukan untuk dibaca, tapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa dari halaman-halaman sederhana itulah lahir sesuatu yang mengubah hidup banyak orang. Hari itu istimewa. Sekolah mengadakan acara reuni Harapan Rakyat, mempertemukan para murid lama yang dulu belajar di bangku kayu sederhana dengan para murid baru yang kini menikmati sekolah yang modern dan nyaman. Satu persatu wajah-wajah lama datang. Ada yang kini jadi guru, dokter, pengusaha, bahkan anggota dewan. Tapi semuanya datang bukan untuk pamer, melainkan untuk berterima kasih. Rian menyambut mereka di depan aula. Di dalam aula itu, terpajang foto-foto perjalanan sekolah. Dari gubuk kayu pertama, pembangunan tahap demi tahap, hingga kini menjadi sekolah unggulan. Di tengah aula, terpajang besar foto Pak Rahmat dengan senyum khasnya. Di bawahnya tertulis kalimat sederhana. Hidup ini bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa banyak yang kita bagi. Acara dimulai dengan penuh haru. Seorang mantan murid bernama Siti, kini seorang dokter anak, naik ke podium dan berbicara dengan suara bergetar. Saya dulu anak penjual sayur di pasar. Nggak pernah mimpi bisa sekolah tinggi. Tapi karena sekolah ini, karena kebaikan seorang tukang parkir yang tak pernah saya temui lagi, saya bisa jadi seperti sekarang. Sekolah ini bukan cuma tempat belajar, tapi tempat kami menemukan arti hidup. Suasana hening. Beberapa orang meneteskan air mata, termasuk Rian. Ia menatap foto Pak Rahmat dan berbisik dalam hati, "Lihat Pak, mimpi Bapak benar-benar jadi nyata." Setelah Siti turun, giliran Rian yang maju. Ia membawa buku catatan Pak Rahmat ke depan, membuka halaman yang sudah menguning, dan membacakan satu paragraf terakhir, tulisan tangan Pak Rahmat. "Kalau sekolah ini sudah berdiri kokoh, jangan mengajarkan anak-anak untuk rendah hati. Karena ilmu tanpa hati hanya akan jadi kesombongan. Tapi hati tanpa ilmu akan tersesat. Jadikan keduanya teman berjalan." Ruangan menjadi hening. Hanya terdengar suara isak kecil dari beberapa guru dan murid. Rian menutup buku itu perlahan, lalu berkata dengan suara yang mantap namun bergetar, "Bapak dan Ibu, adik-adik semua, sekolah ini berdiri bukan karena uang, tapi karena cinta. Dan cinta itu akan terus hidup selama kita mau menjaga apa yang sudah dimulai oleh Pak Rahmat. Hari ini saya ingin umumkan, mulai tahun depan, setiap tanggal berdirinya sekolah akan dijadikan Hari Kebaikan Nasional Harapan Rakyat. Semua murid akan melakukan aksi sosial di kampung sekitar, sebagai cara kita meneruskan semangat beliau." Tepuk tangan bergemuruh.
Banyak yang berdiri, beberapa bahkan memeluk satu sama lain dengan haru sore itu. Setelah acara selesai dan semua orang pulang, Rian berjalan perlahan ke halaman belakang sekolah, tempat yang dulu menjadi lahan pertama kali dibangun ruang kelas dari papan kayu. Di sana masih berdiri pohon beringin tua, yang dulu sering menjadi tempat Pak Rahmat duduk beristirahat setelah bekerja di parkiran pasar. Rian duduk di bawah pohon itu, membuka buku catatan tua sekali lagi, dan menatap halaman yang kosong di bagian akhir. Ia mengambil pena dan menulis pelan. Hari ini, sekolahmu telah mendidik lebih dari 1.000 anak, Pak. Mereka datang dari tempat yang dulu Bapak perjuangkan. Dari lorong pasar, dari rumah-rumah kecil di pinggir sungai. Tapi yang paling indah, bukan jumlah muridnya, melainkan semangat Bapak yang masih hidup di hati mereka. Terima kasih Pak Rahmat. Karena dari Bapak, kami belajar bahwa tidak perlu kaya untuk membuat perubahan, cukup punya hati yang tulus. Angin sore berhembus lembut, membuat dedaunan beringin bergoyang perlahan. Di antara desir angin itu, Rian seolah mendengar suara lembut, seperti bisikan penuh kasih yang dulu sering ia dengar di masa kecil. Teruskan perjuangan ini, nak. Jangan berhenti di sini. Ia tersenyum, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Di balik awan ia merasa seolah Pak Rahmat sedang tersenyum dari tempat yang jauh. Beberapa tahun kemudian, sekolah itu makin berkembang. Kini sudah menjadi yayasan besar dengan banyak cabang di berbagai kota. Tapi meski besar, semua pengurus tetap berpegang pada satu prinsip. Setiap anak berhak mendapat pendidikan, apapun latar belakangnya. Nama Sekolah Harapan Rakyat kini dikenal luas, bahkan masuk dalam daftar sekolah percontohan nasional. Tapi setiap kali ada media yang mewawancarai, para pengurus selalu mengatakan hal yang sama. Kami bukan ingin terkenal, kami hanya ingin meneruskan cita-cita seorang tukang parkir bernama Pak Rahmat. Dan setiap tahun, di halaman sekolah pusat, tepat di bawah pohon beringin tua itu, anak-anak baru selalu diajak mendengar cerita tentang asal mula sekolah mereka. Mereka akan duduk melingkar, mendengarkan kisah Pak Rahmat. Lelaki sederhana yang tak punya harta, tapi memiliki keyakinan sebesar langit. Beberapa anak kecil bahkan akan berbisik satu sama lain, kalau aku besar nanti, aku mau jadi kayak Pak Rahmat. Dan itulah yang membuat warisannya benar-benar hidup. Bukan hanya di dinding sekolah, tapi di dalam jiwa setiap anak yang tumbuh dengan semangat yang sama. Kini, bertahun-tahun setelah Pak Rahmat pergi, setiap pagi di sekolah itu selalu terdengar tawa anak-anak, suara guru mengajar, dan derap langkah kecil menuju masa depan. Di setiap langkah itu, seolah ada bayangan Pak Rahmat yang berjalan di samping mereka, tersenyum, bahagia karena mimpinya bukan hanya terwujud, tapi tumbuh menjadi pohon kebaikan yang tak akan pernah layu. Langit biru membentang di atas Sekolah Harapan Rakyat, seolah mengiringi kisah yang tak akan pernah berakhir. Dan di antara suara anak-anak yang membaca huruf-huruf pertama mereka, seakan dunia berbisik lembut. Inilah bukti bahwa dari tangan seorang tukang parkir, Tuhan bisa menumbuhkan cahaya yang tak pernah padam